Oke, salam sejahtera buat semuanya. Kita kuliah lagi mata kuliah pemanfaatan bahan galian. Video kemarin ternyata tidak ada suaranya. Saya lupa ngeceknya. Ternyata ada teman kalian bilang tidak ada suaranya. Saya cek ternyata nggak ada suaranya. Saya buat video ulang. Mungkin ya handphone saya bermasalah seperti itu ya. Nggak apa-apa, saya buat video ulang. Berbicara tentang peraturan bahan galian. Jadi kan kita tahu ada perubahan peraturan ya tentang bahan galian ya, dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Undang-undang ini mengatakan tentang golongan bahan galian. Kita berbicara tentang golongan bahan galian ya. Kita akan mau kenal dulu bahan galian itu seperti apa. Kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bahan galian itu apa aja, dan ini kita bicara tentang peraturannya seperti itu ya. Penyebutan bahan galian di peraturannya segitu ya, peraturan pemerintah. Jadi dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, jadi di situ ada namanya bahan galian itu golongan A, B, dan C seperti ya. Jadi ada rinciannya dari PP nomor 27 tahun 1980. Golongan A itu bahan galian strategis gitu ya. Bahan galian strategis seperti minyak bumi, antrasit, batu bara muda gitu ya, uranium, radium, seperti itu. Bahan galian radioaktif seperti kayak nikel ya, timah, seperti itu. Terus golongan bahan galian vital seperti besi, mangan gitu ya, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsen, logam langka itu seperti yodium, brom, klor, seperti itu. Terus ada golongan bahan galian golongan C. Bahan golongan galian C ini yang tidak termasuk A dan B ya, seperti asbes, mika gitu ya, batu kuarsa gitu, marmer, batu kapur, dolomit, kalsit gitu ya, granit, andesit, basal, tanah liat, pasir gitu ya, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A dan B gitu ya. Itu penggolongan bahan galian di peraturan yang sudah tidak pakai lagi. Aturan baru ada di Undang-Undang Nomor 4 2009. Saya tidak terlalu tegas mengatur secara khusus tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Jadi penggolongan bahan galian di galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan sesuai pasal 4, yaitu usaha pertambangan dikelompokkan atas 2, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Jadi pengelompokan bahan galian itu juga dapat dilihat dari pengaturan tentang izin gitu ya. Pengaturan tentang izin pertambangan rakyat sebagaimana diatur pada pasal 66, yaitu kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dikelompokkan sebagai pertama itu pertambangan mineral logam, yang kedua itu pertambangan mineral bukan logam, yang ketiga itu pertambangan batuan, dan yang terakhir itu pertambangan batu bara. Jadi ada penjabarannya lagi ya, dari penjabaran tentang golongan bahan galian pasca Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tadi. Ada penjabarannya di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Di pasal 2 ayat 2, pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam 5. Nah, ini ada 5 golongan.
komoditas tambang gitu ya. Yang pertama itu mineral radioaktif, itu kayak meliputi radium gitu ya, uranium, apalagi ya, pokoknya bahan galian radioaktif lainnya seperti ya. Yang kedua itu mineral logam, yang ketiga mineral bukan logam, dan keempat itu batuan, yang kelima batu bara gitu. Jadi sebenarnya hampir sama saja yang sebelumnya, cuman yang ini ditambahkan ada yang namanya mineral radioaktif gitu. Sama saja kayak yang saya bilang tadi, cuman ini lebih dijabarkan lagi itu. Sekarang kita masuk ke ciri umum bahan galian ya. Ciri umum bahan galian itu pertama itu pengolahan dan penambangan menggunakan alat sederhana ya. Bila produksi besar dapat digunakan peralatan canggih serta padat karya gitu ya. Maksudnya ini kan ada tambang besar, ada tambang kecil gitu ya. Mungkin kalau tambang besar mereka produktivitasnya kan besar gitu ya. Mereka menerima istilahnya permintaan ke mereka itu besar gitu, banyak. Jadi untuk mengefisiensi mereka menggunakan alat-alat berat gitu. Tapi kalau hanya tambang-tambang kecil, biasa mereka menggunakan alat-alat sederhana ya untuk bahan galian industri ya, maksud saya ini. Yang kedua itu deposit menyebar skala kecil ya. Namun juga ada yang besar dengan cadangan batu gamping misalnya. Jadi deposit menyebar skala kecil nih namanya juga usaha kecil yang punya perorangan mungkin ya. Jadi dia skalanya memang kecil tapi bisa dibilang banyak gitu ya. Jadi mereka kecil, lingkupannya pun yang mereka gali juga lahannya juga kecil gitu ya. Karena yang bisa dibilang ini bukan usaha, mungkin ya sebenarnya usaha rakyat gitu ya, tambang-tambang rakyat. Biasanya juga enggak ke lingkupan yang lebih besar gitu. Dan ketiga itu produk dipasarkan lokal ya. Produknya biasanya permintaan itu ya permintaan lokal gitu, dari daerah situ saja gitu. Namun mungkin ada yang permintaan luar juga mungkin, tapi nggak terlalu banyak ya. Lebih sering mereka pasti menerima permintaan itu ya dari daerah situ saja begitu. Oke, berbicara tentang perizinan relatif mudah ya pasti, karena logikanya kalau area lingkupnya lebih kecil pasti perizinannya lebih mudah, tapi tetap harus yang perizinan harus dimiliki gitu ya, biar tidak menjadi yang namanya tambang ilegal seperti itu. Kenapa harus minta izin gitu ya? Karena pemerintah juga harus tahu di mana ada bahan galian. Pemerintah juga harus tahu bagaimana nanti penanganannya gitu ya. Ya sebagai bisa data untuk pemerintah juga gitu, bahwa di sini ada bahan galian, dan pemerintah pasti menentukan ini boleh apa enggak ditambang gitu ya. Jangan sampai nanti area-area lindung malah ditambang begitu ya, bisa berdampak negatif untuk daerah sekitar begitu. Yang pasti kenapa harus izin, karena di situ ada tentang keselamatan gitu ya. Ada bicara tentang lingkungan begitu di situ. Jadi nggak sembarang nambang begitu ya. Kita bicara tentang nyawa juga, bukan nyawa orang sekitar tapi nyawa si penambang itu juga. Masalah lingkungan kurang diperhatikan gitu ya, benar. Kenapa kurang diperhatikan? Karena memperhatikan lingkungan juga memerlukan yang namanya biaya begitu ya. Bagaimana cara mereklamasi? Kan bicara lingkungan berarti kita biasanya bicara tentang yang namanya vegetasi ya. Bicara lingkungan kita bicara tentang yang namanya air ya. Gitu. Bicara lingkungan juga kita bicara tentang yang namanya penduduk atau warga di sekitar tambang. Itu semuanya namanya lingkungan gitu ya. Lingkungan sekitar gitu, lingkungan yang namanya alam itu juga lingkungan gitu. Semua yang berdampak terhadap si tambang tersebut kurang diperhatikan ya. Mungkin ya, bukan mungkin sih, memang perusahaan-perusahaan besar sih memang masih ada yang namanya lingkungan itu kurang diperhatikan gitu ya.
Makanya perlu yang namanya eh, apa ya, yang istilahnya itu pengawasan ya. Perlu yang namanya pengawasan yang dari pemerintah secara berkala. Biasanya pemerintah itu, inspektur-inspektur tambang itu biasanya kalau perusahaan besar itu, eh, tambang-tambang kecil itu juga biasanya langsung sidak ya, sidak ke perusahaan tersebut, melihat sejauh mana sih perusahaan ini sudah bekerja, sejauh mana sih perusahaan ini eh, peduli sama lingkungannya begitu ya. Dan bukannya lingkungan tapi ke masalah keselamatan karyawan-karyawannya juga begitu. Yang berikutnya, masalah utama pada modal manajemen teknik pengolahan pasar. Yang namanya kayak tambang-tambang kecil, tambang-tambang rakyat kecil gitu ya, tambang-tambang sirtu gitu ya. Eh, nggak ada yang namanya, mereka nggak kenal yang namanya manajemen mungkin ya, tapi mereka melakukan sesuatu yang sama seperti orang-orang manajemen lakukan, tapi mungkin tidak bisa bisa dibilang tidak ada peraturan tertulis mungkin ya. Kalau orang-orang yang tambang-tambang kecil, tambang-tambang rakyat kecil gitu ya, masalah bukan peraturan juga sih, saya juga bingung mau ngomong mau bilangnya apa. Yang pasti semua kalau perusahaan besar, tambang-tambang besar gitu, mereka ada yang namanya buku yang tertulis gitu ya, tersimpan rapi dan diolah oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya begitu ya. Mungkin sarjana ekonominya atau sarjana akuntansinya, masalah pembukuan itu pasti ya. Dan kalau masalah tambang-tambang kecil, tambang rakyat, mungkin ya mereka juga menulis tentang pemasukan pengeluaran gitu ya, tapi ya mungkin tidak sedetail yang dilakukan oleh tambang-tambang besar gitu, tambang batu yang lainnya kalau kita bandingkan dengan tambang-tambang rakyat gitu, di bahan galian industri ya. Harga relatif lebih murah ya. Kenapa murah? Karena mereka menggunakan alat-alat sederhana begitu. Kenapa murah? Karena mereka nggak menggaji banyak karyawan gitu. Mereka menggaji sendiri, mereka bekerja sendiri, mereka menggaji diri sendiri gitu. Pendapatan untuk mereka sendiri gitu. Itu ciri umum bahan galian industri yang kita pelajari ini. Karakteristik bahan galian industri mungkin perbedaan bahan galian industri ya, perbedaan bahan galian industri dengan biji gitu ya. Kita berbicara tentang biji dulu. Yang pertama, dimanfaatkan sifat fisiknya. Yang kedua, dapat langsung dipasarkan. Yang ketiga, sifat fisik, ukuran warna, kadar, derajat, diperhatikan sifat fisiknya ya. Ketiga. Yang keempat, sederhana dan murah. Yang terakhir, modal dapat kecil karena perusahaan murah gitu ya. Perusahaan kecil maksudnya. Modalnya kecil karena mereka menggunakan alat sederhana gitu. Dapat dimanfaatkan sifat fisiknya gitu. Dapat langsung dipasarkan. Jadi kan namanya juga bahan-bahan galian industri menghasilkan untuk bahan-bahan bangunan gitu ya. Biasanya bisa langsung dipasarkan, kecuali memang ada permintaan pasar kayak batu mungkin ada ukuran-ukuran tertentu yang diminta si customernya gitu. Tapi sih jarang, tapi tetap ada gitu. Kalau biji dimanfaatkan logamnya gitu ya, tidak dapat langsung dijual gitu kan, karena ada pengolahannya dulu gitu. Biasanya persyaratan konsumen biasanya itu kadar airnya gitu, kadar atau apalah gitu, kadar banyak ya masalah kadar di biji ini. Terus penambangannya, pengolahannya semuanya bukan menggunakan alat canggih. Kalau menggunakan yang namanya alat canggih, yang pasti yang modal pasti harus besar gitu ya, menggunakan modal besar dan yang pasti rumit ya, nggak sederhana kalau bahan galian gitu. Karakteristik bahan galian industri yang diantaranya itu pertama tuh multiguna. Jika dibandingkan dengan bahan galian lainnya gitu ya, bahan galian industri ini memiliki banyak kegunaan. Misalnya batu gamping yang
merupakan salah satu contoh bahan gali industri. Itu batu gamping memiliki banyak kegunaan, diantaranya untuk industri semen gitu ya. Selain itu ternyata juga batu gamping juga memiliki gunaan sebagai pemutih kertas. Di sini kita lihat bahwa batu gamping itu bahan galian itu mempunyai banyak kegunaan gitu ya. Dapat digunakan langsung. Kayak saya jelaskan tadi, dapat digunakan langsung gitu ya. Khususnya untuk keperluan industri ya. Khususnya untuk keperluan industri itu dapat digunakan langsung. Contohnya kayak batu pasir ya, tanpa melalui proses dapat langsung diolah digunakan untuk membangun sebuah bangunan gitu. Terus biasanya tidak melalui pasar internasional gitu, kayak bilang saya jelas sebelumnya, ya orang-orang lokal gitu ya, orang-orang sedikit sekitarnya yang biasanya menggunakan yang membeli ya, bukan menggunakan, yang membeli bahan galian tersebut gitu. Nah, mungkin kan kita perlu di sini kita harus beli ke pulau lain gitu kan, ongkosnya mahal gitu. Kalau ada di sekitar kita, kenapa kita harus beli yang jauh-jauh seperti itu. Mungkin itu saja dari saya saat ini. Nanti kan lagi kuliah selanjutnya. Mudah-mudahan video ini nggak ada masalah ya. Terima kasih.